Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Nah, gimana untuk konspirasi Dyatlov Pass ya? Apakah menarik? Ya, pasti menarik lah ya. Menarik sih. Gitu. Dan kali ini lebih menarik lagi karena bahasnya seputar internet. Iya. Iya gak sih? Tempat paling misterius. Yes, tempat paling misterius. Internet ini kali ini lebih ke teka-teki ya. Teka-teki di mana ada satu kode atau sebuah permainan di internet yang sampai sekarang itu belum terpecahkan. Bener banget. Masih sedikit yang bahas di Indo. Banyakan artikel luar dan emang ini hype-nya juga di luar juga sih ya. Pas gue baca-baca juga ya. Iya. Intinya ada satu orang ngasih permainan itu semua kode gitu ya, link dan lain sebagainya, gambar yang akhirnya direct ke satu buku direct lagi kemana, dan sampai orang bingung sebenarnya orang nyiptain game ini tuh apa. Kalau untuk sebuah prank terlalu serius gitu, apakah ini recruitment untuk menjadi seorang agen gitu, atau ada gue sempat baca itu teorinya adalah salah satunya itu untuk rekrut sebuah Freemason, Illuminati, tapi enggak ya. Kayak kalau Illuminati gitu enggak. Gue lebih ke agen sih. Agen. Masih memungkinkan menurut gue sebuah agen kayak yang butuh orang-orang pintar kan, intelektual, bisa memecahkan masalah gitu-gitu. Oke, lu agen, lu apa Fed? Agen loh. Kalau Illuminati kayaknya sepi ya. Gak mungkin pakai komputer gitu deh. Kalau Illuminati harusnya kayak mungkin pesannya kayak ke hutan mana gitu. Iya mungkin ya gitu. Jadi lebih ke sekte-sekte mah gak ribet lah. No, orang mau diajarin ke sekte yang berbeda aja susah, ini pakai tesnya kayak begitu. Gak ada yang mau nanti. Oke lah kalau kayak gitu, masih di sini balik lagi bareng gue Bimo. Udah kenal belum sih? Udah. Jadi bingung aja. Emang udah ya? Kan udah tadi. Hah? Time loop anjir. Jadi gak usah gue cut gak? Demi Tuhan, emang udah? Tadi kan udah pertama kali kan kita opening langsung seperti biasa. Oh iya ya? Seperti biasa opening terus langsung memperkenalkan diri. Gila, gue lupa lagi. Asik. Jadi coba kalau lu sautin ngulang lagi aja. Kalau disautin dari awal lagi ya? Iya. Enggak, sumpah. Gila. Oke lah kalau kayak gitu, pasang kacamata konspirasinya tetap open-minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar para pendengar? Gitu, kayaknya gue yang kurang baik. Sumpah demi apapun gue lupa. Itu hal terskip ya yang pernah gue alami. Oh, headsetnya. Kenapa enggak anjir? Sebelah doang anjir. Oke. Kita akan bahas nih Cicada. Apa ya dibahasnya? Bahasa Indonesia Cicada kali. Bahasa Cicada ya. Kalau luar tuh sebutannya apa ya? Cicada ya. Cicada 3301. Oke, langsung aja deh kalau kayak gitu ya. Kita bahas Cicada 3301. Nah, jadi pada Januari tahun 2012 nih ya, internet tuh diramaikan nih dengan kemunculan teka-teki misterius. Penggemar misteri dan ahli pemecah kode dari seluruh dunia ditantang untuk memecahkan teka-teki paling rumit di internet nih ya. Katanya sih gitu. Teka-teki tersebut meliputi kode-kode kriptografi, buku-buku klasik, bahkan hingga puisi abad pertengahan. Orang-orang menyebutnya sebagai Cicada 3301. Nah, angka 3301 ini merupakan nama samaran yang membuat teka-teki tersebut. Sementara Cicada adalah simbol yang dipakai untuk dia tuh kayak hewan yang menyerupai jangkrik gitu ya, binatang ternyata ya. Iya. Gue baru tahu ternyata itu ada hewan namanya itu Cicada gitu. Dan gue yakin pasti ada maknanya sih kenapa Cicada namanya Cicada ya. Kayak gitu. Dan ini teka-tekinya gila menurut gue. Sangat amat gila. Di internet 2012 diramaikan sama teka-teki yang muncul secara tiba-tiba gitu. Dan gue gak tahu sih, jujur gue baru tahu baru-baru ini gitu. Gitu. Dan mungkin boleh nih Fat, lu bacain lu nih awal mulanya nih. Kan lu yang riset-riset nih ya gak sih? Jadi awal mula nih Cicada 3301 nih pertama kali pada sebuah situs yang biasa membahas misteri, yaitu 4chan. Tulisannya 4CHAN. Masih ada gak ya sampai sekarang? Gue belum cek sih. Ini situs-situs
sebelum ada Reddit nih. Reddit Oh gitu. Oh, iya. masih belum nongol. Berarti ibaratnya kalau di Indonesia nih Indo Webster nih. Asik. Nah, Apa ini for share? Oh, iya. Oh bukan ya. Buat download lagu bajakan tuh ya. Iya iya. Terus dalam sebuah poster berlatar hitam mereka menjelaskan bahwa mereka sedang mencari orang yang jenius gitu. Untuk mencarinya mereka mengadakan tes atau teka-teki yang harus dipecahkan. Banyak orang yang beranggapan bahwa teka-teki tersebut merupakan perekrutan untuk anggota organisasi rahasia seperti Secret Intelligence Service atau SIS, National Security Agency atau NSA, atau Central Intelligence Agency dan Illuminati gitu. Kan. Jadi ini bro. buat orang-orang pinter nih nggak ada kan nih Oh. cari yang buat apa? Apa ya? Kayak di Snappy Goblok aja. Snappy anjing. buat nggak tahu gue baca aja susah banget ini kan. Iya iya iya. Jadi terus walaupun ada yang beranggapan bahwa teka-teki tersebut merupakan pekerjaan orang iseng, tetapi para penggemar teka-teki sampai detektif tetap tertarik untuk memecahkan kode rahasia tersebut. Oke, Gitu. jadi awalnya teka-teki ini muncul sebuah gambar ya? Iya nggak sih? Kayak apa pesan sih sebenarnya ini? Iya, pesan sih. Pesan tapi di file JPEG gitu ya. Oh. Di screenshot. Iya, kayak Oh, screenshotan. iya iya iya. Kayak note gitu. Iya iya iya, menarik nih cukup ngeri sih. Boleh nih bacain pesannya nih. Pesannya ya. Hmm. Jadi yang pesannya ini sih intinya kayak tadi Ferdian bilang, cuma kalau di sini membaca Inggrisnya apa? Translate nih. Inggrisnya nggak apa-apa lah. Inggrisnya, hello, we are looking for highly intelligent individuals. To find them, we have devised a test. There is a message hidden in this image. Find it and it will lead you on the road to finding us. We look forward to meeting the few that will make it all the way through. Good luck. 3301. Mantap. Oke, jadi intinya ya dia lagi nyari sesuatu. Lagi nyari orang nih yang cukup pintar dan untuk memecahkan Iya, dan si katanya- kode-kode ini. Teka-teki yang ada di gambar ini bakal nuntun mereka ke suatu lokasi gitu untuk untuk ketemu gitulah. Iya sih. Kayak kalau gue nemu ini gue scroll aja. Kayaknya berarti gue nggak pinter. kalau nggak baca komen ya, iya nggak? Baca komen. Nyari jawaban. Oh, ngikutin. Anjir kalau gue lagi giveaway itu. Males mikir itu orang, nyari jawaban. itu orang yang dicari kayak lu deh Bet, sebenarnya ini. Oke, nah puzzle pertama tuh jadi itu terkait gambar tadi ya. Ya kan gambar tadi terus akhirnya ditemuin nih dia gunain membuka gambar tersebut menggunakan editor teks atau WordPad dan akhirnya muncul nih URL link gitu ya yang akhirnya ketika diklik munculnya gambar ini kan bebek. Iya nggak sih? Bebek ya. Bebek dengan kata-kata "Whoops" di bahasa Indonesianya "Whoops, ini hanyalah umpan. Sepertinya Anda tidak bisa menebak bagaimana cara menyampaikan pesan," katanya. Nah, ternyata dari gambar bebek tersebut membutuhkan aplikasi bernama Gueshot untuk memecahkannya gitu. Jadi ada lagi aplikasinya, gue aja nggak tahu nih aplikasi kayak gini lagi kan. Sehingga mengarah ke subreddit tentang buku klasik dan ditemukan sebuah nomor telepon yaitu nomor telepon ini ya 214-390-9608. Tuh bisa coba tuh. Bisa nggak sih sebenarnya? Bisa harusnya mah. Kalau masih aktif ya. Kalau masih aktif ya. Ketika nomor tersebut ditelepon, muncul pesan yang berbunyi. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final .jpeg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. Nah, pesannya itu artinya tadi ya, udah kalau buat kalian yang udah dengerin ya, sangat bagus. Anda telah melakukannya dengan baik. Ada 3 bilangan prima yang terkait dengan gambar JPEG tadi ya 3301 adalah salah satunya. Anda harus menemukan 2 lainnya. Kalikan ketiga angka ini bersama-sama dan tambahkan .com di ujungnya untuk menemukan langkah selanjutnya. Semoga berhasil. Selamat tinggal katanya. Terus kayak Squid Game anjir ya. Iya, iya ya. Squid Game versi Jadi kayak internet aja. game gitu. Kayaknya Iya, gue iya. mulai menemukan judul untuk untuk apa Judul episode clickbait. ini Iya, iya. nih ya. Nah, akhirnya cara untuk ke petunjuk selanjutnya adalah tadi tuh mengkalikan lebar dan tinggi gambar dari clue pertama sehingga akhirnya menghasilkan sebuah URL lagi gitu ya. Dan di sini akhirnya menuju website dengan hitungan mundur yaitu 3 hari ke depan.
gitu. Nah, ada pesan nih berisikan di dalamnya. Anda telah melakukannya dengan baik sampai sejauh ini. Sabar adalah kuncinya. Kembalilah lagi ke sini pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 pukul 5 sore waktu sana lah. Ya. Gitu. Nah, setelah 3 hari berselang pada tanggal 9 Januari nih ya, website tersebut muncul sebuah koordinat GPS dari 14 lokasi berbeda. Gitu. Yang pertama itu ada dari Seoul, Paris, Sydney, Hawaii, Miami, New Orleans, Seattle dan Garut. Garut ya. Tadi gue pas baca juga pengen nambahin kota Indo. Garut kan Hitler mati di Garut, bro. Iya gak sih? Ini bisa jadi. Bisa jadi. Orang Garut kalau nemu di ini kan kayak ditempel gitu kan kertas ya. Iya. Tempelan di kertas kayak dikira nomor telepon badut. Atau kan sedot WC. Iya. Tempel tiang. Tadi kan gambarnya kan cicada tuh. Anjing, apa pembasmi hama. Gambar aneh-aneh apa sih? Anjir akak. Nah, akhirnya nih ya, setiap partisipan yang berada di masing-masing lokasi gitu ya, mereka menemukan hal yang sama, yaitu QR code dengan gambar logo Sisada katanya. Nah, setelah 1 bulan misteri ini ramai dibahas tuh di mana-mana, dan kayaknya ya gue sempat nonton di YouTube, salah satu YouTube itu yang ngejelasin si Sisada yang menurut gue paling lengkap juga sih. Gitu ya. Setelah itu udah nggak ada lagi tuh penjelasan atau tes-tes selanjutnya untuk puzzle pertama ini. Tiba-tiba udah 1 bulan dan si Sadanya ini ngumumin kalau seandainya dia tuh udah nemuin orang yang tepat. Dia tuh bilang, kami sekarang menemukan orang yang cocok yang kami cari. Dengan demikian perjalanan kita selesai sampai sebulan berakhir gitu ya. Anda tidak perlu lagi bertanya-tanya apa yang kami lakukan. Kami sangat fokus dengan tujuan utama kami, yaitu meneliti dan mengembangkan teknik untuk membantu ide-ide yang kami dukung, kebebasan, privasi dan keamanan gitu. Jadi udah nemuin orangnya gitu, tapi kita nggak dikasih tahu apalagi kan. Iya. Benar nggak sih? Ya mungkin kayak tadi sih, kayak yang pertama sih, akhirnya mereka semua kumpul di satu lokasi yang udah terseleksi mungkin ya. Dan dari situ bisa. Udah baru dikurasinya di onsite di satu tempat itu. Jadi udah nggak ada teka-teki lagi, teka-tekinya langsung di tempat mereka ketemu itu kali. Jadi langsung diselesain. Iya bisa jadi sih. Tapi salah satu YouTuber juga pernah main ini kan, tapi katanya dia nggak dihubung-hubungin ya. Iya. Lu tau nggak? Iya. Gue lupa nama YouTuber ya. Gue dengar tuh. Iya itu ada kok di yang puzzle kedua dan ketiga. Puzzle kedua tuh setelah ada. Yang pertama nongol lagi katanya gitu. Oke, nah lu kalau menurut lu nih puzzle pertama deh, kita ngomong puzzle pertama, gimana menurut lu? Tebak-tebakannya easy peasy. Tapi setahu gue bukunya itu cukup susah loh. Iya lah, klasik pasti orang-orang otomatis orang-orang yang keseleksi gitu lah ya. Orang-orang yang suka baca sih menurut gue. Maksudnya yang suka belajar. Setahu gue orang-orang yang banyak lolos itu adalah orang-orang yang ngerti kriptografi. Iya. Yes, bener banget kan, karena berhubungan sama apa sih teka-teki yang dia kasih. Bener, gue juga nggak ngerti sih itu gimana caranya dari buku klasik ditemuin nomor telepon. Iya makanya. Pas gue lihat gambarnya kayak cuma nggak ada angka soalnya, huruf-huruf doang. Yang pertama aja udah out of the box aja menurut gue. Iya. Dari gambar kan dia bilang temuin petunjuk yang ada di dalam gambar ini, benar-benar literally di dalam filenya anjir. Iya. Harus pakai Word. Pasti kalau itu WordPad. kita zoom. Iya, kita cari kata-katanya yang satu-satu atau kita apa. Kita zoom nggak dapat. Pakai WordPad ya kan? Baru ketemu gila. Tapi ngakak sih itu ngakak ya. Oke, puzzle kedua deh boleh Is nih. Oke, puzzle kedua dan ketiga. Puzzle kedua muncul 1 tahun 1 hari kemudian pada tanggal 5 Januari. Teka-teki kedua tidak terlalu berbeda dengan yang pertama. Gambar yang ketika dipecahkan mengarah ke subreddit, lalu mengarah ke buku klasik, lalu menghasilkan link countdown. Tetapi kali ini pesan suara ketika nomor telepon dihubungi hanya memainkan rekaman yang berjudul The Instar Emergence. Lalu petunjuk lain mengarahkan ke akun Twitter yang tidak jelas dan kemudian mengarahkan ke sebuah gambar tentang runik alfabet yang nantinya akan menjadi penting untuk puzzle ketiga. Mirip seperti teka-teki pertama, ketika waktu hitungan mundur habis, muncul titik koordinat. Kali ini 8 lokasi di 4 negara berbeda. Dan sekali lagi Cicada 3301 lenyap, tapi kali ini tanpa disertai pesan resmi apapun. Nah di awal tahun 2014 muncul puzzle yang ketiga dengan pola yang sama.
Kecuali kali ini teka-teki berputar di sebuah buku aneh berjudul Liber Primus, yang artinya buku pertama dalam bahasa Latin dan ternyata ditulis oleh Cicada. Buset, dia juga yang nulis. Gak tahu dah. Kayaknya sih Ini siapa? begitu ya. Atau emang dia mengambil nama dari si penulis ini atau gimana? iya. Tapi emang katanya buku lama sih. Oh iya, mungkin ya oke. dia ngambil nama dari penulis ini. Nah, buku ini berisi berbagai filosofi, ide-ide ideologis dan manifesto mereka ditulis dalam bahasa runik seperti petunjuk gambar yang didapat dari Twitter. Dalam buku ini juga banyak petunjuk teka-teki, salah satunya mengarah pada rekaman berjudul Interconnectedness. Namun sebagian buku tersebut belum diterjemahkan karena masih terenkripsi. Dari 74 halaman, hanya 19 yang berhasil diterjemahkan dan Cicada pun hilang lagi. Nah, di tahun 2016, Cicada mengeluarkan sebuah pesan bahwa Liber Primus harus diselesaikan bila puzzle keempat ingin terjadi. Anjlos. Iya. Gila ya. Jadi tantangan aja. Sebenarnya tapi gue bingung sih teka-teki yang kedua Ya, sama mungkin ketiga yang ini yang apa terakhir ini belum ada yang bisa nih ya. Iya benar. Karena dia pakai alfabet runik kan. Ih, gue Mungkin nggak jelas kali simbol-simbolnya, nggak ada yang bisa Iya, iya. nyatuin kali. Gue Ya. sempat lihat simbol-simbolnya emang rumit banget gitu. Sangat amat rumit Nggak gitu. ada yang bisa apa sih namanya, nge-enkripsi itunya, Iya, susah gambar-gambarnya. gitu. Apalagi ibaratnya kan ya orang random gitu loh yang ikut kan. Mm-mm. Gitu maksudnya nggak ada orang yang dedicated atau berbudget untuk memecahkan si Sada ini. Iya. Nggak tahu sih kalau emang ada apa Iya, enggak gitu. iya, dan sebenarnya ini juga kan karena kan nggak jelas nih apaan, jadi mungkin orang takut untuk komitmen kan. Misalnya kalau jelas iya. untuk agen FBI, langsung berlomba-lomba gitu, orang pada mau mungkin kan dapat kerjaan. Tapi Ini lomba kan kayak nggak gini jelas ya buat orang teka-tekinya iseng kan ya. Buang-buang Daripada waktu ya. buang waktu. Iya sih, Iya. bener sih. Ada Cuma yang kepo nanti juga sih sebenarnya. Kerjaannya terbengkalai. Makanya demi Cicada. Tapi menarik sih, gue kepo aja sebenarnya sama orang yang paling berhasil sejauh apa sih dia bisa memecahkan sisi Sada 3301 ini. Iya, gue penasarannya kemana sih anjir dan ngapain gitu orangnya. Jadi Kalau menurut misalkan ada. menurut gue jadi kayak One Piece-nya internet sih. Orang pada berlomba-lomba untuk mau mecahin itu tapi susah gitu loh. Tuh akhirnya teori bermunculan nih. Boleh nih Vet, teorinya apa aja nih menurut lu nih? Jadi ada dua nih yang paling yang paling terkenal sih siapa ini tujuan Cicada ini nih. Jadi katanya tuh banyak orang yang percaya nih tuh untuk mempromosikan sesuatu. Jadi beberapa orang percaya sebuah trik marketing untuk mempromosikan teknologi bernama ARG pada tahun 2001 dari Microsoft gitu. Oh jadi untuk marketing. Jadi Untuk ARG marketingnya ini ribet banget, tapi berhasil sih menurut gue. Dan Kalau juga rumornya ada untuk promosi film AI zaman itu. iya, itu baru Judulnya muncul ya berarti AI pada tahun segitu, Riz. Artificial Intelligence. Oh, filmnya. Tapi emang ada Film Apa? itu film apa nih? Gue filmnya aduh siapa sih itu bocah yang main Six Sense. Pokoknya tentang Panji AI gitu. Millennium. kan anjing Rafathar kali, setahu gue kayaknya Rafathar juga ada kode-kodenya sih. Iya, tapi ya untuk tapi sebuah banyak yang kegiatan marketing Iya, banyak Nggak yang bilang dapet. katanya apa ya, nggak masuk akal sih karena kan kalau misalnya ini marketing kenapa berhenti gitu aja gitu, nggak ada sambungannya. lagian juga kalau marketing kayaknya sampai di WordPad nemuin gambar terus muncul posternya ya tiba-tiba Spider-Man ada 3 nih misalnya gitu kan ya. Nih by the way kita belum nonton ya. Iya, Bukan iya. spoiler ya by the way. Jadi kita buat sebelum nonton Spider-Man. Ntar tiba-tiba keluar setelah Spider-Man dihujat kita kan. Enggak kita belum nonton Spider-Man nih ya. Ya tadi maksud gue tiba-tiba muncul poster filmnya gitu loh. Iya sih emang. Lagian juga kalau mau mempromosikan sesuatu caranya terlalu sulit anjir ini mah. Cuma untuk orang spesifik doang ini. Meskipun bisa gitu kalau dipikir-pikir untuk menarik orang-orang yang suka sama apa puzzle atau apa untuk nonton filmnya, tapi ujungnya tuh nggak ada promosi tentang apa-apa gitu, ujungnya hilang aja, nggak masuk akalnya gitu sih. Kan biasanya mungkin kalau puzzle gitu ya ujung-ujungnya, nah nonton nih AI kayak gini. Pas udah nyampe ujungnya tuh ini nggak ada apa-apaan dan nggak ada kaitannya gitu. Ketika film atau teknologinya Microsoft ini keluar nggak ada nyebut-nyebut si Cicada ini. Terus lanjut ke yang paling terkenal nih. Juga pada percaya kalau yang tadi kita udah habis bahas tuh untuk merekrut anggota organisasi pemerintahan gitu. Oke. Karena memang pada tahun 2013 nih pernah kejadian
di Badan Intelijen Inggris atau GCHQ. Jadi mereka tuh meluncurkan program rekrutmen yang dikenal sebagai Can You Find It gitu. Jadi para peserta nih harus mendekripsi sejumlah kriptogram tersembunyi gitu. Kriptogram tuh kayak gimana ya? Gue juga nggak tahu sih Bim. Tahu ya kayak tadi kali. Kayak gambar-gambar yang ada puzzle ya mungkin. Iya, cuma hebat orang yang belajar itu, kayaknya gue skip. Tapi deh. kayaknya ini yang GCHQ ini terinspirasi dari Cicada kali ya. Kan ini 2013 kan? Iya, benar. 2013 kan itu? Kan Cicada 2012. Iya. Cicada bukan 2012 ya? 2014 tuh Berarti sih mungkin yang puzzle kedua. Pas dia GCHQ ngeliat Cicada ada kayak gitu, wih boleh juga nih untuk tes ngerekrut. masuk Iya. aja gitu. Iya. Iya gila ya. Tapi menurut gua apa mungkin orang yang iseng, kayak menurut gua recruitment sih, gua masih percaya recruitment sih. Gitu. Ya lebih inilah ya. Lebih Lebih make sense untuk ngeluarin effort sebesar itu gitu lah ya. Iya, menurut gua paling masuk akal tuh recruitment karena Dan ini juga kan mereka kan kayak misterius gitu, kayak nggak mau ngasih tau apa-apa, jadi Iya. bikin kita ini juga. ini kenapa nggak lewat Tanya-tanya. LinkedIn aja sih anjir. Maksud gue ya udah lewat LinkedIn aja, nanti tesnya baru. Ini Gitu. bikin akun palsu ya. Iya, atau Perusahaan nggak post di apaan. magang ID gitu kan. Job Street gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu loh. Lu ngapain ribet-ribet buat kode gitu. Ujung-ujungnya kan yang ikut jarang. Cuma orang-orang yang kepo aja gitu loh. Tapi gue dari ketika baca pertama kali juga gue curiganya sih kayak gue langsung mikirnya langsung FBI, CIA, langsung gitu sih mikirnya pertama kali baca ya dulu. Iya, Sampai sekarang juga mungkin ada sedikit ini sih salah satu bagian dari tesnya FBI atau CIA mungkin aja sih. iya, tapi kalau menurut gua setahu gua juga, ini bukan menurut gua sih. Kalau setahu gua itu akhirnya semakin setelah tahun 2012 banyak orang ngaku-ngaku. Gitu, banyak puzzle-puzzle yang muncul mengaku-ngaku itu dari Sisada gitu. Yeah. Nah, sampai yang 2014 tuh muncul dan percaya itu Sisada karena ada apa ya, gue lupa deh, tanda tangan atau apa gitu ya. Ada teknologinya gitulah. Iya, ada teknologi yang ngecek oh ini benar Sisada gitu. Iya. Ya, kayak gitu Ya, kerennya gitu sih ya. Ada yang bisa konfirmasiin. sih. Iya. Oke. Nah, habis itu ada pemenangnya ternyata ya. Ya. Sisada ini. Boleh deh, tolong baca ini. Oke, jadi pemenangnya nih dalam sebuah wawancara 2015 di Rolling Stone, salah satu pemenang Cicada 3301 bernama Marcus Warner nih. Marcus Warner menjelaskan proses pada tahap akhir puzzle pertama. Setelah menerima email dari Cicada, mereka dibawa ke forum dark web. Di sini mereka bisa berkomunikasi dengan sekitar 20 orang hasil dari rekrutan dan beberapa anggota Cicada. Mereka diberitahu bahwa Cicada 3301 didirikan oleh sekelompok teman yang berbagi cita-cita bersama tentang keamanan, privasi, dan sensor. Tujuannya adalah bekerja sebagai sebuah kolektif untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak sesuai dengan ideologi itu. Tapi tanpa ada tarik teka-teki yang harus dipecahkan, para rekrutan dengan cepat kehilangan minat. Sehingga pada akhir 2012 semua orang telah pergi dan hanya meninggalkan satu orang. Lalu beberapa bulan kemudian situs itu pun menghilang dan tidak ada kabar dari Cicada lagi. Nah, selanjutnya ada YouTuber bernama Next Populi yang setelah menyelesaikan puzzle Cicada yang kedua. Tapi berbeda dengan pemenang puzzle pertama, Populi tidak dibawa ke dalam forum dark web tapi disuruh untuk bersabar. Kocak juga anjir. Goblok. Serius bro, tapi Kayak ngumpulin ulangan ya. Iya. Apa ada saya, Pak? Sabar. Anjing gue ngakak pas baru jujur ya. Kemudian sekitar bulan Mei 2013 semua komunikasi dengan Cicada tiba-tiba terputus. Next Populi mengatakan bahwa kami diundang untuk bergabung dengan 3301 dan mereka minta kami untuk bersabar. Kira-kira ada 5 orang lainnya yang berhasil menyelesaikan puzzle kedua. Mengenai siapa itu atau apa itu Cicada, Nox Populi percaya mereka bisa menjadi sisa dari pergerakan cypherpunk pada akhir 80-an dan 90-an. Yang intinya adalah sekelompok kecil aktivis yang kuat dalam menggunakan teknologi kriptografi untuk meningkatkan privasi, tapi ia mengakui bahwa
tidak ada cara untuk mengetahui siapa Cicada yang sebenarnya. Oke. Nah, kalau yang berdasarkan cerita Markus benar ya, kayak yang dia bilang dia direkrut dan ternyata isinya tuh sekelompok orang-orang yang ingin membuat sebuah aplikasi gitu. Dan ketika mereka masuk nggak ada teka-teki seperti yang mereka excited awalnya dan bubar, kayaknya sih bangkrut sih. Tapi tadi yang lo bacain juga banyak orang yang mundur akhirnya kan? Iya, Gitu. gara-gara pas masuk mungkin loh kok ternyata cuma ginian doang aja, cuma buat bikin aplikasi doang, mungkin orang-orangnya jadi udahlah bubar. Iya lah, nggak dibayar lagi. Cuma disuruh doang anjir. Iya, dikira kan mungkin kayak wah ini gue masuk badan rahasia apa nih, Iya. udah tesnya sesusah ini. Ternyata startup Iya, astaga. startup Udah gitu gaji pas-pasan ya. Iya. Tapi kalau dia bener ya, gitu. Tapi gue yakin ya ada possibility untuk bener juga sih sebenarnya kalau ternyata ujung-ujungnya si Sada itu hanya startup Rekrut, atau rekrut. startup awal gitu ya. Iya. Karena bisa aja gitu. Semua orang kayaknya mungkin bisa ngelakuin tebak-tebakan ala si Sada gitu. Bisa gitu kayaknya untuk teknologi kayak gitu. Cuma cara berpikirnya aja, masukin tebak-tebakannya dan lain sebagainya yang susah kan. Gitu. Tapi untuk bisa mencapai tingkat akhir tuh dia banyak banget mendapat attention sih. Hebatnya sih itu sih si Sada 3301 ini. Ya menjadi fenomena sih intinya sebenarnya. Iya. Fenomena internet. Tapi misalkan tadi bener ya, Hmm. buat bikin software doang jadi bener kata Bimo anjir. Kenapa nggak di LinkedIn aja anjing? Iya anjir, kenapa nggak di Goblok. ketika LinkedIn baru tesnya baru Gue yakin itu. kalau dia open recruitment di LinkedIn, gue yakin dia nggak bangkrut bro. Iya. Orang-orang pasti wih langsung daftar kan. Pas dia bikin Cicada ini ekspektasi orang udah tinggi. Waduh nih CIA nih bro. Tahunnya. Tapi memang kayaknya nggak ada duit dari awal ya guys. Makanya memanfaatkan ya teka-teki itu Make sense juga biar sih. pada Maksudnya tertarik. kalau kita bikin skenario gitu ya, kita jadi orang-orang Cicada gitu pengen bikin sebuah software, pasti kan ambisinya udah gede tuh. Wah ini kita buat nih tes yang susah banget nih orang. Jadi yang masuk sama gitu orang-orang pinter doang. Nah, ketika dieksekusi orang-orangnya kecewa anjir, ekspektasinya udah dimainin. Nggak, masalahnya nggak dibayarnya itu, Riz. Jangan-jangan yang masuk di tesnya itu karyawan Google. Dia digaji anjir di Google. Dia kan di Google demi si Sada anjing. Di Google dia udah berambisi gitu Iya. ya. Aduh, suatu saat gue bakal kerja di CIA atau intelijen mana lah yang keren. Pas nyampe. Aplikasi startup aja yang masih butuh ini lagi bintang 5 dong habis download ya. Habis download di Play Store kasih bintang 5 dong gitu. Iya, ternyata maksudnya yang kerekrut gitu, yang masuk seleksi jabatannya lebih tinggi daripada Iya. Ya elah kayak gini doang bos. Apalagi kan katanya berkomunikasi sama beberapa member kan. Jangan-jangan lu karyawan mana, bro? Gua sih udah di Microsoft nih, udah supervisor. Lu di mana? Belum, gue masih ngelamar-lamar. Anjing. Mending gue cabut kalau kayak gitu. Terakhir sih gue magang. Terakhir sih gue magang. Lah, lu serius? Lu belum punya kerjaan? Gue habis resign anjir. Bro serius nih bro, ini si Sada bro. Goblok aja semua, goblok. Tapi ya menurut gue nih untuk sebuah recruitment ini menjadi recruitment yang menarik sih dan bisa dicontoh juga sebenarnya, menarik Iya juga sih. ya. Keren juga sih, maksudnya kreatif kan. Kreatif Untuk kayaknya merekrut orang-orang. Obeng tengah malam kalau besar ya gue pengen rekrutmen tapi dengan cara-cara unik sih. Kayak gitu, tapi nggak kayak gini seribet ini, gila lo. Iya keren sih. Iya Pakai kan? puzzle terus akhirnya dapat URL-nya gitu lah ya, Iya, yang untuk kayak apply gitu. atau Iya menarik gitu. Menurut gue lebih at least banyak orang yang daftar pengen coba solving ini aja teka-tekinya dulu gitu loh. Masalah dia nanti selanjutnya lanjut apa enggak mah belakangan lah gitu. Tapi lucu sih, si Sada ini sebuah jadi fenomena yang gila banget ya di tahun 2012 sampai 2014. 2012 mungkin dia nggak dapat orang, 2014 buka lagi. Iya makanya. Anjing. Tapi pas ketika dia buka lagi duitnya udah angus. Makanya pasti siapa tadi youtubernya tuh si Next Populi nanya kan, mau kemana nih? Sabar. Sabar dulu bos. Sosok kalem anjing padahal udah Iya. duitnya udah terkikis. Iya, anjir bener-bener. Tapi gimana menurut lo nih? Si Sada, lu percaya dia adalah aplikasi kosong rekrutmen CIA
atau ya tadi startup atau apa cuma orang iseng? Cuma orang Kalau- iseng yang kayak kita bertiga ngebuat yuk, kita buat yuk buat viral nih. Gitu. Oh, iya. Kalau orang iseng sih kayaknya enggak sih, karena kalau dilihat dari niatnya ya, bahkan sampai disebar ke 14 negara ya. Yang awal tuh yang disebar di Korea, di 14 ini, negara, di ini. bro. Itu kan antara lu punya duit banyak untuk travel ke sana atau enggak lu punya koneksi di Iya, negara punya itu. koneksi, koneksi sih menurut gue. Terus, Iya. Ya, itu kan effortnya udah gede Iya. maksudnya, dan pasti networkingnya udah gede kalau lu punya koneksi sebanyak itu. Mhm. Lu punya temen di banyak negara gitu. Dan itu bukan orang iseng sih menurut gua. Iseng berarti udah bukan sih. Iya benar. Tapi masih bisa sih Bim menurut gua orang iseng. Kenapa? Karena kan Nyuruh temen online gitu ya. iya, jadi kayak maksudnya di Fiverr aja murah lo nyuruh orang cuma buat nempelin kayak gitu doang kan. Emang iya ada di Fiverr suruh nyuruh gitu. Banyak di Fiverr lo suruh orang joget aja bisa ya di sini. Emang iya. Iya bisa Iya. sih. Oh, Terus iya, juga menarik, yang gua maksudnya unik aja dulu. pengen nih. Requestnya yang aneh-aneh lagi jogetnya. Iya. Karena memang maksudnya gimana ya kalau yang gue baca mereka bilang kan mencari visi yang sama gitu loh. Kayak buat apa ya? Buat mungkin ngasih. Soalnya kalau yang gue baca tuh dia bilang lu percaya nggak kalau informasi itu tuh gratis atau bebas gitu, free. Oke. Dia ngomong gitu. Mungkin orang-orang ini tuh menentang kayak informasi tuh masih dibatas-batasin kali pada saat itu. Gitu. Iya sih. Bukan iseng sih, tapi lebih nyari orang yang visi sama tapi nggak ada duitnya. Males bro, visi sama gak ada duitnya juga percuma anjir Tapi kadang. ya kalau cuma kayak gitu doang ya, ngumpulin komunitas, ini bikin grup di Facebook. Iyalah, bener setuju gue. Ribet Buat- banget anjir. Ngabisin waktu orang gitu. Iya, Tapi iya. kalau dilihat dari ini ya, sumbernya wawancara 2015 di Rolling Stone loh. Ini sumbernya kan udah terpercaya banget Iya. nih, majalah apa? Majalah besar nih. Iya, media gede lah gitu lah ya. Mhm. Kalau ini harusnya sih bener sih Marcus Warner ini. Maksudnya ada gitu orangnya. Emang bener ada, orangnya bener ada. Orang bener. Cuma ada. tadi gue sempet nyari Marcus Warner Cicada yang nggak ada profile sama sekali, cuma cerita-cerita doang. Cuma kan karena ini dari Rolling Stone, ya gue bisa menyimpulkan 85% gue percaya sih, 90% gue percaya sih. Iya. Kebenarannya ceritanya si Marcus Mhm. ini kalau ternyata itu orang-orang yang pengen bikin software aja tentang security, cyber security gitulah. Yes. Gue setuju untuk si Sada 3301 ini. Teori apa lagi ya? Dari Faris tadi Kalau kesimpulannya? ini sih gue jadi mikir kan setelah nonton Mr. Robot ya. Mr. Hmm. Robot kan ada tuh kayak Oh, tes-tes hacker. ha. Gue jadi mikirnya ke arah situ juga anjir. Jadi gimana kalau mereka lagi merekrut hacker aja gitu. Wih, keren juga sih ya. Tapi Pakai berarti cara kayak gini. perusahaan startup. Enggak, organisasi. Bukan perusahaan, organisasi hacker aja. Oke. Yang pengen apa ya? Mau buat perubahan kali ya. Rebel ya atau apa ya, membuat Hmm. perubahan rebel gitu. Ya keren sih, kayak Mr. Robot lah, organisasi hacker gitu yang pengen mengubah dunia. Seandainya itu yang terjadi, itu lebih keren sih. Oke. Lu gimana, Fet? Gua masih percaya ya mirip-mirip kayak Faris sih, orang iseng atau organisasi gitu, tapi menurut gua bukan agen-agen pemerintahan gitulah. Iya sih. Iya benar sih, setuju gue. Perseorangan sih ya, lebih Menurut gue ya, Heeh. individu. perorangan individu yang emang dia pengen buat sesuatu atau komunitas maybe. Atau komunitas sih sebenarnya kayak lagi nyari. Sebenarnya paling grup cocok tuh hacker, bener sih. hacker iya. Organisasi hacker yang ya Karena masuknya udah kredit juga, Iya, dan deep web juga Iya, kan iya. sebenarnya. Ke agak deep web sulit juga kan mecahinnya, harus ngelihat filenya dalam bentuk tulisan gitu. Iya. File foto dalam bentuk tulisan. Bener-bener setuju gue. Oke lah, kita ya intinya si Sada ini real ya menurut kita bertiga ya. Gitu, dan untuk kejelasannya masih belum bisa diketahui. Iya, meskipun Masih tanda tanya ceritanya besar. lucu sih sebenarnya. Lucu. Kalau si Marcos ini Lucunya bener, lucu. kita koneksiin gitu ke cerita-ceritanya si Next Populai. Jadi kalau dikoneksiin jadi lucu aja, disuruh sabar Disuruh sabar karena setelah ini bangkrut aja. Ya kita tunggu, siapa tahu lagi si Sada mungkin keluar, mungkin maybe ya. Gitu, Iya, nggak ada yang tahu sih gitu, karena internet buset baik banget bro Ya misterinya. tapi sebenarnya mungkin kalau kita gali banyak kali yang kayak Cicada kayak gini ya, yang ngasih tes-tes di internet gitu, terus Banyak. masuk
organisasi rahasia atau terorisme gitu-gitu. Serem juga ya. Banyak banget gitu. Terselubung ya Riz. Iya. Iya pastilah, gue yakin pasti gitu. Cuma ya kita belum nemu aja sih case-nya. Oke lah kalau kayak gitu ya. Mungkin pertanyaan untuk para pendengar, kira-kira si Sada itu apa? Kasih kalau ditulis di kolom komentar, apakah menurut kalian ini organisasi terselubung ya, atau emang satu orang ngeprank doang gitu ya. Oke, gitu aja sih ya untuk konspirasi si Sada 3301. Buat kalian yang suka konspirasi bisa share-share ke teman kalian juga. Konten film Selasa, konspirasi Kamis. Jangan lupa nonton YouTube Opini Tengah Malam. Dengerin terus juga ya, share-share ke teman kalian semua. Follow Instagram, TikTok, Twitter tentunya. Yoi. Segitu aja dari Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.